Senang sekali ketemu sama Anda. Hari ini mari kita bahas tentang sesuatu yang berbeda. Kita bakal membahas tentang kenapa sih customer itu tidak setia. Karena kebanyakan dari orang merasa yang namanya customer tidak setia itu karena customer sudah marah-marah. Padahal lebih daripada itu, bukan cuma sekedar customer marah-marah. Yang namanya customer datang, ngomel dan marah-marah sama perusahaan itu sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Bahkan boleh dibilang paling-paling cuma sekitar 2%. Tapi kalau yang kabur tuh ternyata banyak sekali. Dan perlu Anda ketahui, biasanya customer datang sama kita tuh karena produk kita. Karena produk kita bagus. Anggap misalnya kalau misalnya ini tentang telepon seluler misalnya, kalau telepon seluler, customer akan datang berbondong-bondong karena memang produk Anda bagus, paketnya lebih murah, lebih cepat misalnya. Dan customer kabur kenapa? Pasti kabur gara-gara servisnya. Oh, ternyata produknya tidak sesuai, karena ternyata servisnya tidak bagus. Nah, customer kabur selalu karena servis. Misalnya saja, anggap Anda misalnya punya hotel, oke? Saya sekarang juga sedang berada di daerah Padang Panjang. Oke, hotel ini bagus sekali, produknya juga bagus di Cottage Ayange. Produknya bagus, tapi kalau misalnya customer sampai tidak betah di sini, itu pasti gara-gara servisnya. Nah, mari kita bicara tentang servis. Sekali lagi saya bilang customer yang kabur gara-gara servis itu, gara-gara marah-marah tuh sedikit sekali. Tapi kenapa banyak customer yang kabur? Ternyata customer banyak kabur itu tuh karena mereka yang paling utama itu adalah karena banyak dicuekin. Ketika mereka sudah ngasih tahu, oh ini seperti ini loh, ini seperti ini, dan ternyata loh, kok dicuekin? Nah, ketika customer dicuekin, nggak dapat respon, sekali ngomong nggak dapat respon, customer sudah sangat kecewa. Dua kali ngomong nggak direspon lagi, customer bakal sangat kecewa dan dijamin mereka bakal kabur. Nah, ternyata banyak ketidakpedulian seperti inilah yang menyebabkan customer kabur. Dan kebanyakan dari hal-hal itu adalah hal-hal kecil saja. Jadi misalnya saja, customer makan ke tempat Anda, misalnya Anda punya satu buah restoran, ternyata nasi gorengnya mungkin sedikit pedas. Padahal dia sudah bilang, ini untuk anak saya ya, jangan kasih merica, jangan kasih cabai. Tapi tetap dikasih merica, dikasih cabai. Dia sudah ngomong, tapi tetap masih dikasih seperti itu. Customer bakal kecewa. Dan itu ternyata tidak lanjutin, dicuekin saja, tidak pernah minta maaf. Itu yang lama-kelamaan bikin customer kabur. Customer akan, oh, saya nggak didengarkan di sini. Orang di sini nggak peduli sama saya. Nah, hal-hal kecil seperti ini. Selalu yang membuat customer kabur itu selalu hal-hal kecil saja. Misalnya, kalau misalnya Anda pergi ke satu buah bengkel, anggaplah Anda punya bengkel, oke? Dan bengkel Anda begitu perhatian sama hal-hal kecil. Begitu masuk, selamat siang Pak, apa kabar? Apa yang bisa saya bantu? Terus mungkin Anda memperhatikan hal-hal kecil saja. Misalnya, Pak, tadi tadi memang mobil Bapak diperbaiki, tapi Pak tadi kacanya sudah kotor, saya bersihkan sekalian ya Pak. Ini mungkin hal kecil doang. Bersihkan kaca Anda nggak tambah investasi sama sekali. Bahkan yang Anda tambah paling-paling berapa menit sih? 1 menit, 2 menit. Tapi ketika Anda perhatian sama hal kecil, orang merasa, kok servisnya bagus ya? Kok orang ini perhatian ya? Kaca saya aja sampai dilapin loh. Hal-hal kecil seperti ini yang ternyata Anda harus memperhatikan. Dan sekali lagi, ketika Anda mau melakukan servis, saran saya jangan perhatikan hal-hal besar dulu. Jangan perhatikan hal-hal besar yang servisnya luar biasa, yang sampai jungkir balik demi customer. Saran saya jangan sampai ke level itu dulu. Saran saya perhatikan dulu hal-hal kecil. Hal kecil yang dialami oleh customer satu persatu, sedikit demi sedikit. Apa sih yang dialami oleh customer? Misalnya, seperti tadi, ketika customer masuk ke dalam bengkel Anda. Ketika masuk ke bengkel, siapa yang langsung menyambut dia? Apakah dia dicuekin saja? Nggak ada yang peduli sama dia, apakah itu yang terjadi? Atau misalnya begitu datang langsung ada yang menyambut. Ketika ada orang yang menyambut saja, orang datang senyum saja, itu sudah bagus, oke? Nah, ini hal kecil, sekali lagi hal kecil. Lalu ketika dia turun dari mobil, apakah dia langsung dihampiri ataukah dia harus langsung ngejar-ngejar orang? Ketika dia harus ngejar-ngejar orang, tolongin dong. Dan orangnya, sorry Pak, bukan saya Pak, itu orang lain. Ketika hal seperti itu orang tidak betah, orang merasa loh kok ini servisnya tidak bagus. Anda perhatikan dulu hal-hal kecilnya, tidak usah perhatikan hal besar. Yang kecil-kecil dulu, ketika orang baru pertama kali datang, disambut atau tidak. Ketika dia baru turun dari mobil, dia pengen melaporkan kerusakan dia. Ada yang melayani atau tidak, oke? Dan ketika misalnya serah terima kunci, proses serah terima kunci mobil, itu ada bondnya enggak? Atau misalnya cuma diambil habis itu customer, oh ini kunci mobil saya diambil terus gimana? Nah, hal kecil seperti ini dulu yang Anda perhatikan. Hal kecil inilah yang membuat customer Anda akan semakin setia sama Anda atau tidak. Karena ketika hal kecil ini pun meleset, ketika hal kecil ini pun tidak berhasil dengan baik dan itu dicuekin, itu yang membuat customer paling banyak kabur. Oke? Nah, sekarang Anda tahu bahwa hal kecil ini yang membuat customer kabur dan ketika Anda tidak peduli, itu yang membuat mereka kabur. Nah, sekarang gimana cara membuat mereka jadi setia? Jelas, Anda perhatian sama hal kecil. Semua, satu persatu, step by step, apa yang terjadi. Kalau misalnya di bengkel tadi, perhatian, begitu datang langsung diperhatikan. Begitu mau ngambil
Gitu permasalahannya langsung ada yang mencatat, langsung dicatat. Dan bukan cuma didengarkan doang, bukan cuma diperhatikan, tapi dicatat langsung. Oh ini ya Pak ya, ini ya Pak ya, ini ya Pak. Diulangi sekali lagi. Oh jadi karburatornya bermasalah ya Pak ya. Oh tadi mesin banyak pagi-pagi nggak mau hidup ya Pak ya. Itu semua dicatat dan orang senang. Oke, lalu ketika Anda sudah memperhatikan itu, ketika serah terima kunci. Baik Pak, Bapak ini kita serah terima kunci. Mbak silakan ditanda tangan di sini, ini bukti tanda terima kuncinya ya Pak ya. Nah orang senang ketika prosedur itu semua berjalan dengan mulus, hal-hal kecilnya semua berjalan dengan baik, orang akan merasa dengan senang. Oke, dan ketika mereka melakukan komplain, berapa kecil pun itu, entah yang disampaikan atau tidak disampaikan, sekali lagi entah disampaikan atau tidak disampaikan, yang tidak disampaikan itu ya yang mukanya seperti itu. Nah, Anda mesti perhatian, ini kayaknya ada muka nggak enak nih, apa yang terjadi, oke? Kalau sampai customer ngomong, jelas harus diselesaikan, oke? Sedangkan yang mukanya nggak enak aja Anda harus perhatikan, Anda harus datangin, ada apa Pak? Apa yang bisa saya bantu? Apalagi kalau dia sampai ngomong, perhatikan, langsung usahakan selesaikan pada saat itu juga. Ketika itu berhasil Anda selesaikan, ketika customer merasa terperhatikan, dia akan bahagia. Dan ketika semua hal ini berjalan dengan baik, nggak usah kasih servis yang bagus-bagus amat. Ketika semua hal ini berjalan dengan baik saja, dengan bagus saja dia merasa diperhatikan, customer akan puas. Oke, itu yang Anda lakukan. Perhatikan semuanya berjalan dengan baik, customer akan puas dan dijamin dia akan bawa lagi teman-temannya ke tempat Anda. Oke, semoga bermanfaat. Saya Hendrik Ronald mengucapkan salam dahsyat.